Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya sama Adi Wijaya. Welcome back to my channel. Selamat datang, hai teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini saya akan bahas mengenai salah satu hantu yang memang eksis di Indonesia, yaitu pocong. Kalau kalian penasaran, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video dari saya. Langsung saja ke ceritanya. Hai teman-teman, siapa sih yang nggak tahu dan namanya pocong? Pocong adalah salah satu hantu yang memang eksistensinya itu memang diakui oleh masyarakat Indonesia gitu. Memang beberapa orang sih ada yang percaya, ada yang tidak ya. Tapi memang kebanyakan orang Indonesia, bahkan seluruh dunia juga mengakui bahwa pocong ini memang salah satu hantu yang memang eksis di Indonesia. Nah, sebenarnya pocong itu berasal dari apa sih? Nah, pocong ini adalah perwujudannya itu seperti hantu yang memang memiliki wujud seperti guling atau seperti mayat yang memang dibungkus oleh kain putih. Kemudian dia berdiri dan dia memiliki ikatan tali di atas kepala, di leher, kemudian di bagian badan dan juga di bawah. Dan masyarakat memang umumnya mengetahui bahwa pocong ini dia kalau berjalan itu lompat-lompat, padahal kalau dilihat-lihat nih, sebenarnya pocong itu tidak melompat-lompat, tapi ya dia bisa terbang atau melayang gitu. Saya akan di sini akan menceritakan, sebelum kita meloncat kepada jenis-jenis pocong ya, saya akan menceritakan asal muasal dari pocong itu seperti apa. Nah, beberapa orang mempercayai bahwa pocong ini adalah sebuah hantu yang memang gentayangan atau menghantui orang-orang di masyarakat sekitar gitu dengan adanya perspektif atau pemikiran orang-orang terhadap takutnya kepada pocong gitu. Jadi pocong itu sebenarnya jin yang memang dia bisa berubah menjadi pocong, berubah menjadi wanita gitu. Nah, kalau semua perspektif atau pemikiran orang itu terhadap pocong itu sangat takut gitu, maka ya bisa saja si jin ini bisa berwujud seperti pocong. Tetapi beberapa orang atau beberapa fenomena yang ada di masyarakat itu percaya bahwa pocong ini adalah berasal dari orang atau orang meninggal yang ikatan tali pocongnya itu tidak dilepas. Oleh karena itu, ini adalah bentuk protes dari jin korin atau jin yang memang mengikuti orang yang meninggal tersebut selama dia hidup. Itu bentuk protesnya itu mewujudkan si mayat ini atau orang meninggal ini menjadi sebuah pocong gitu. Ini sebenarnya adalah sebuah pesan di mana jin korin ini ingin memberitahukan kepada orang atau kepada keluarga atau masyarakat sekitar gitu bahwa memang dia membutuhkan tali pocongnya itu dibuka seperti itu. Tapi beberapa orang ada yang percaya hal ini, ada yang tidak gitu, karena ya memang itu tergantung pemikiran masyarakat sih gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita akan membahas macam-macam pocong yang ada di Indonesia. Langsung saja ke list yang pertama. Jenis pocong yang pertama yaitu kita berawal dari jenis pocong yang memang original ya kalau menurut saya. Jadi ini adalah jenis pocong original yang memang kalau orang Jawa bilangnya adalah tini punyar, jadi mati wingi kapuk anyar. Jadi ini adalah salah satu pocong yang memang berkeliaran di hari pertama atau sampai hari ke-7 kematian orang. Nah, ini adalah perwujudan dari jin khorin, orang yang udah meninggal. Kemudian dia berusaha untuk memberikan pesan, mungkin tali pocongnya belum dibuka atau memang ingin menyalurkan pesan-pesan yang memang belum tersampaikan kepada keluarga atau orang sekitarnya. Nah, pocong ini biasanya itu perwujudannya itu seperti pocong pada umumnya, yaitu dia berselimutkan kain putih, kemudian ada tali di atas sama bawah, atas kepala sama bawah kakinya, kemudian di badan dan di bagian leher. Kemudian perwujudan mukanya itu ada beberapa versi nih. Ada yang bilang bahwa mukanya itu tidak kelihatan karena tertutup oleh kain kafan, tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa kalaupun terlihat mukanya itu pucat dan di bagian mukanya itu masih ada kapas bekas dari jenazahnya seperti itu. Kalau kalian biasanya ada cerita mengenai pocong itu yang versi mana, dan apakah kalian punya pengalaman dilihatin pocong atau melihat penampakan pocong? Komen di bawah ya.
Yang kedua yaitu pocong gentayangan. Nah, ini adalah salah satu pocong atau jenis pocong yang memang dia gentayangan di mana-mana gitu. Orang mikirnya jadi kuntilanak, jadi genderuwo atau segala macam gitu. Tetapi kalau udah namanya pocong gentayangan itu sudah memang berwujudkan pocong. Nah, pocong ini biasanya itu tingkatannya itu lebih atas daripada pocong original gitu. Jadi dia mukanya sudah mulai hancur, kemudian di beberapa muka itu sudah kulit atau dagingnya itu sudah tidak kelihatan. Justru malah yang kelihatan itu adalah tulang rahang, kemudian hidungnya sudah nggak ada atau bermuka rata, kemudian matanya hanya gelap seperti itu. Nah, biasanya pocong gentayangan ini mengikuti orang yang memang pergi kemana-mana atau dia lebih condong untuk menakuti hanya berdiri saja gitu, dan ada beberapa yang memang kalau tingkatannya itu sudah sangat sakti. Nah, pocong ini biasanya itu adalah terbang, bukan loncat ya gitu. Kalau loncat itu hanya fenomena masyarakat saja gitu. Tetapi untuk pocong yang jenis pocong gentayangan ini memiliki muka yang jelek, kemudian hancur, kemudian dia hanya menakut-nakuti orang ketika dia tidur, kemudian ketika dia pergi ke suatu tempat yang memang sepi dan dia hanya berdiri. Nah, itu adalah pocong gentayangan jenis yang kedua ini gitu. Kalau teman-teman apakah pernah tidur kemudian di sampingnya ada pocong? Komen di bawah ya. Itu serem banget sih. Jenis pocong yang selanjutnya yaitu ini tingkatannya lebih tinggi lagi karena memang ini adalah pocong ngelmu atau pocong yang digunakan untuk mediasi-mediasi ilmu hitam gitu. Dan ternyata memang ada loh guys, walaupun orang-orang berpikir bahwa lebih kepada hantu-hantu yang memang atau jin-jin yang memang sudah kuat, tetapi pocong ini tingkatannya juga ada yang kuat guys. Pocong yang kuat ini bisa dibilang adalah atau disebut sebagai pocong ilmu atau pocong sakti gitu. Jadi pocong sakti ini biasanya digunakan oleh dukun-dukun santet untuk menyantet atau ngerjain orang gitu kan. Nah, pocong ini biasanya perwujudannya itu dia pocongnya itu ukurannya nggak setengah-setengah guys. Jadi bisa ukurannya itu bisa 2 meter, bisa 3 meter, dan itu tinggi banget katanya. Beberapa orang kesaksian orang gitu bahwa pocong ilmu ini memiliki muka yang cenderung gelap, kemudian dia matanya itu berbendar seperti lampu seperti itu, dan itu berwarna merah. Dan pocong ilmu ini biasanya digunakan oleh dukun-dukun untuk melakukan mengerjai seseorang, atau kalau orang santet itu kan biasanya membuat orang itu menjadi musibah gitu ya. Nah, pocong ini biasanya dikirim kepada orang target yang ingin dibuat naas atau dibuat menderita gitu, dengan mengirimkan pocong ini ke rumah atau ke kediamannya. Nah, biasanya pocong sakti ini biasanya kalau melakukan eksekusi atau melakukan ngelmu tersebut itu biasanya hanya berdiri, kemudian pocong ini bisa melakukan sesuatu yang memang di luar nalar. Seperti nih, pocong ini memberikan suatu emosi atau kemarahan yang luar biasa di rumah itu, sehingga terjadi suatu pertengkaran atau sebuah kejadian yang memang akan mengalami suatu pembunuhan atau kejadian hal yang tidak diinginkan. Nah, ini bisa saja. Kemudian pocong ini hanya berdiri saja, kemudian melihat target gitu. Nah, dia bisa mentransfer suatu ilmu atau energi yang memang membuat orang itu menjadi kesakitan, menjadi lebih sakit-sakitan, rentan, kemudian lebih rentan dan mudah sakit. Nah, ini adalah salah satu efek dari menggunakan pocong ini terhadap ilmu. Nah, beberapa orang meyakini bahwa pocong ilmu ini adalah pocong yang memang mengikuti orang di bagian belakangnya, kemudian dia hanya memberikan transport emosi seperti itu. Jadi ketika orang datang itu lebih orang yang terkena pocong ini itu biasanya lebih amarah, lebih emosi gitu. Kemudian pocong ini akan bisa merubah emosi ini menjadi suatu emosi yang memang jahat, sehingga orang ini akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan. Banyak sih versi cerita dari pocong ilmu ini. Pada dasarnya memang pocong ini bisa digunakan untuk
melakukan suatu ilmu hitam untuk melakukan tindakan yang memang tidak terpuji. Jadi teman-teman jangan melakukan ini ya gitu. Ini hanya sekedar cerita, jadi ya jangan sampai ditiru gitu. Jadi memang ada suatu ilmu yang memang menggunakan pocong untuk melakukan suatu kejahatan yang memang di luar nalar kita. Di beberapa tahun yang lalu itu di Jakarta itu sempat beredar bahwa ada pocong yang memang dia wujudnya berbeda, yaitu pocong plastik. Pocong plastik ini disinyalir banyak orang yang memang percaya bahwa pocong plastik ini berasal dari suatu korban pembunuhan. Pada dasarnya orang-orang itu menceritakan bahwa pocong plastik ini memang berasal dari seorang wanita yang memang hamil, kemudian dibunuh oleh pacarnya karena tidak mau bertanggung jawab. Nah, karena tidak mau bertanggung jawab, dia dihabisi atau dibunuh. Kemudian mayat dari si wanita ini itu dikubur dengan wanita itu dibungkus plastik. Nah, kemudian ditimbun di dalam tanah, kemudian untuk menghilangkan jejak gitu. Jin korin dari orang yang memang dibunuh tersebut itu mewujudkan dirinya seperti bungkusan orang dibungkus dengan plastik, kemudian mewujudkannya seperti pocong gitu. Sebenarnya banyak orang yang berspekulasi gitu bahwa ini adalah pertanda jin korin untuk memberikan tanda kepada orang-orang untuk bisa membantu menguburkan korban pembunuhan tersebut dengan layak gitu. Nah, tetapi namanya orang ya, kalau dilihatin hantu dengan wujud pocong kemudian pocongnya dari plastik kan juga ngeri juga gitu. Mungkin beberapa orang atau orang indigo bisa menebak atau memberikan tahu gitu ya, sinyal itu adalah sebuah pertanda bahwa orangnya itu dikubur di situ gitu. Tapi orang-orang awam gitu kan hanya tahunya mungkin dia adalah menghantui gitu kan ya. Pada dasarnya di sini hantu pocong plastik ini adalah perwujudan dari jin korin, orang yang meninggal kemudian memberikan tanda pada masyarakat sekitar bahwa memang ada jenazah yang memang tidak layak dikuburkan, kemudian diminta untuk memberikan pesan kepada masyarakat untuk bisa menguburkan dengan layak. Seperti itu adalah kepercayaan orang Jakarta yang pada saat itu memang heboh adanya pocong plastik ini. Jenis pocong terakhir ini yaitu adalah pocong andong gitu. Ini adalah pocong andong yang memang sempat hits atau sempat tenar di tahun 2007 sampai 2008. Nah, pocong andong ini adalah pocong yang memang dia ketika ada kemunculan pocong ini itu ditandai dengan adanya suara hentakan kuda dan bunyi keliling-kelilingnya andong gitu. Jadi kedengaran bahwa dia itu seperti naik andong, tetapi yang membawa delman tersebut itu ada, yang menjadi delman itu adalah pocong. Nah, cerita ini itu sangat terdengar ketika pada saat itu di tahun 2007 sampai 2008 itu di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Konon katanya pocong andong ini berasal dari sepasang calon pengantin yang meninggal karena sebelum menikah mereka meninggal karena dia naik andong. Tetapi beberapa orang percaya bahwa pocong andong ini adalah sebagai pertanda buruk bagi orang yang pernah melihat pocong andong ini di sini. Ini adalah sebuah pertanda buruk bahwa ada sebuah kematian di keluarganya. Tetapi beberapa orang itu juga percaya bahwa pocong andong ini itu bisa menjumpai rumah orang yang memang memiliki musibah, kemudian mengetok pintu, dan dari situ pocong ini memberikan sinyal bahwa di rumahnya itu ada musibah. Seperti itu. Banyak sekali versi mengenai pocong andong ini, tetapi yang banyak santer terdengar bahwa pocong andong ini berasal dari sepasang calon pengantin yang mau menikah dan meninggal di andong. Makanya dia gentayangan tuh di sekitar masyarakat. Nah, kalau di rumah kalian atau sekitar kalian pernah nggak ada cerita mengenai pocong dan jenis pocong apa yang sudah saya ceritakan yang masuk dalam cerita di lingkungan rumah kalian? Kalau ada, komen di bawah ya.
Nah, segitu dulu cerita saya mengenai pocong. Jadi kalian kalau memang memiliki saran cerita apalagi yang perlu saya sampaikan di channel saya, mohon komen di bawah. Dan mudah-mudahan teman-teman dapat terhibur dengan cerita saya, dan maaf apabila ada salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan kalau memang teman-teman penasaran, mungkin bisa di searching di Google untuk lebih jelasnya. Saya di sini hanya membantu teman-teman yang malas membaca dan lebih enak dengerin gitu ya. Dan segitu dulu video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video dari saya. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.